Oke, di video kali ini saya mau bahas soal bukan bahas ya, baca artikel satu tulisan yang saya buat tulisan pendek sekali. Terus mungkin bisa saya mau ngomong sedikit lagi soal tulisan itu. Siapa tahu ada soal beberapa hal yang saya pikir menarik dan cukup berguna untuk dibahas. Jadi saya mulai baca aja. Nanti link tulisannya bisa mungkin bakal saya share di deskripsi. Judul tulisannya adalah Ditertawakan Seorang Sufi. Saya memulai pagi dengan geleng-geleng kepala. Menyaksikan juga mendengarkan tantrum dari seorang bocah. Sebabnya adalah godaan sebatang coklat. Ingin dimakannya tetapi tak bisa karena satu dan lain hal. Mungkin ibunya melarang. Mungkin coklatnya mesti dibeli dulu di warung. Dan mungkin yang lain. Tangisan tumpah ruah. Teriak, tantrum. Dalam hati saya bergumam. Sambil sedikit kesal karena keheningan pagi saya dihancurkan begitu saja. Soal betapa menyedihkannya bocah ini. Cuma sebatang coklat yang hanya akan memberi sensasi manis di lidah. Tak lebih dari 22 detik lalu hilang sepenuhnya dan bisa-bisanya bocah sial ini menggila sedemikian rupa. Begitu dalam benak saya. Tetapi dalam satu kilatan, saya diingatkan oleh pikiran sendiri yang datang tak diundang bahwa bukankah begitu juga yang terjadi pada saya? Bedanya coklat saya adalah kepastian pekerjaan, kekayaan, temuan dengan teman dan pacar, kelulusan kuliah, kopi panas di pagi hari, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka tidak didapatkan dan akhirnya saya akan resah, stres, pusing, tantrum dengan cara yang bisa diterima untuk orang dewasa. Dalam senyap, dalam tawa yang dibuat-buat, dalam selimut kata-kata manis penuh pembenaran yang sebetulnya kosong saja. Sementara diam-diam jauh lebih menderita diri saya dari bocah tadi. Maka saya membayangkan seorang sufi yang makomnya atau tingkatannya begitu jauh di atas saya. Melihat semua kesusahan saya ini lalu mengelus dadanya, penuh dengan rasa iba. Atau mungkin ia akan tertawa terbahak-bahak sambil bergumam. Kok bisa sebegitunya hati pemuda ini dibikin susah oleh sesuatu yang begitu fana dan tidak berarti. Jadi itu tulisannya singkat sekali. Cuman berapa ya? Ratusan kata mungkin. Habis semenit aja itu bacanya. Dan apa ya, refleksi lebih jauh yang pengen saya bicarakan sebetulnya adalah bagaimana keinginan itu bisa memenjarakan kita. Ini penjara keinginan itu kan sebetulnya wisdom yang ada di dalam tradisi kemanusiaan kita. Saya bisa point out dua arus utama ya. Saya tahu menjelaskan itu. Pertama, tasawuf dalam Islam. Yang tadi, makanya saya merefer kepada sufi. Sufi adalah, setahu saya, tolong dikoreksi juga. Karena saya juga cuman apa namanya, cuman pembelajar otodidak aja, cuman dari yang saya baca ya pelaku tasawuf itu disebut sufi dan salah satu ajarannya yang saya baca dari salah seorang sufi besar di Islam namanya Al-Ghazali yang ditulis di Ihya Ulumuddin. Dia bilang di salah satu babnya bahwa salah satu pintu masuknya setan yang paling besar adalah syahwat atau keinginan yang kesukaan pada sesuatu yang berlebih, sesuatu yang dia simbolkan sebagai nafsu cewek gitu, nafsu kebahagiaan. Ini kalau teman-teman yang yang nggak bisa bahasa Arab tapi ingin baca Ihya itu bisa ikuti ngajinya Pak Ulil Absar Abdallah, cari aja di YouTube Ghazalia College itu dia
ngaji ihya atau membaca ihya dengan cara pesantren jadi kata per kata. Jadi kalau teman-teman yang nggak bisa bahasa Arab itu sangat kan sepenuhnya terbantu oleh ngaji itu, dan saya salah satu yang nontonin, dan itu ada sampai di satu bab yang Al-Ghazali itu bilang bahwa pintu masuknya setan yang paling besar adalah keinginan, syahwat, adalah nafsu babi. Dijelaskan lagi panjang lebar. Tapi intinya itu di tradisi tasawuf dijelaskan itu dalam tradisi Buddha, tumbuh di India sana itu ribuan tahun lalu. Sama juga kan. Tahu saya lagi-lagi koreksi kalau salah ya. Tenetnya salah satunya adalah bahwa keinginan adalah penderitaan, dan itu tadi ya apa maksud Al-Ghazali, maksud dari Buddha itu kan tentu harus bisa dipahami dengan lebih menyeluruh ya. Makanya ada tradisi tasawuf, ada tradisi Buddha yang mengelaborasi tenet itu, bahwa keinginan adalah penjara itu secara lebih jauh lagi sih. Dan tidak tersesat tentu harus diikutin. Karena kalau tersesat kan apa namanya? Karena interpretasinya bisa aja kayak interpretasinya bisa kayak oh kan keinginan itu penjara, keinginan itu penderitaan, berarti saya nggak makan, nggak minum, kan bisa juga kayak gitu. Nah, ya kalau kayak gitu mati dong kita. Jadi eh, tentu ada interpretasi yang lebih jauh tentang bagaimana melepas belenggu keinginan itu gitu, dari tradisi-tradisi Islam, tradisi Buddha yang, yang bisa kita pelajari. Tapi itu bahasan lain lah. Tapi intinya kan bahwa ya itu keinginan itu memenjarakan kita. Itu dalam bentuk vulgarnya kita lihat dalam hal anak kecil ya. Ya yang saya tulis anak kecil tuh mau coklat, mau permen, mau main HP kalau zaman sekarang. Itu kalau nggak dituruti kan wah langsung langsung ngamuk ya. Tantrum, langsung nangis, teriak-teriak. Yang membuat saya pas ngelihatnya itu kayak ngelus-ngelus dada, merasa bah bisa manusia seperti itu. Kecil ini loh, kok bisa dia sebegitu. Parahnya cuma demi coklat ya. Ya paling coklat tahan berapa lama sih di lidah, 20 detik gitu kan. Habis itu hilang ya. Dia nangis berjam-jam cuma demi sebatang coklat itu. Kasihan. Tapi yang saya luput, yang kemudian saya sadar adalah bahwa ya persis begitu juga saya, orang dewasa gitu. Bedanya adalah yang kita kejar tuh udah bukan coklat, yang kita kejar tuh jabatan, status sosial, ingin dipuji orang, pengen dilihat, wah keren gitu. Atau uang, sama lah, bukan sama. Ya sama dalam hal kita juga dipenjara keinginan kayak anak kecil, tapi bedanya adalah keinginan kita lebih parah gitu. Dalam bentuknya yang paling parah tentu kita ya, kasus korupsi ya, contoh paling gampang lah. Gimana keinginan atas uang bisa membuat orang merugikan ratusan ribu masyarakat gitu. Kalau anak kecil yang dirugikan siapa sih, paling orang tuanya gitu. Kalau koruptor yang dirugikan kan masyarakat. Lebih parah, lebih menjijikan gitu. Kita sering lupa karena anak kecil tuh vulgar dipertontonkannya kan. Mereka tantrum, nangis. Kita melihat betapa vulgarnya mereka gitu, yang membuat kita merasa kok bisa manusia kayak gitu. Tapi orang dewasa pun justru lebih parah. Tapi bedanya kan kita tidak vulgar gitu ya. Tantrum dengan cara kita sendiri gitu. Tantrum dengan korupsi. Kita nggak teriak-teriak, tapi kita ambil uang orang. Dan uangnya miliaran. Makanya keinginan itu berbahaya dan mesti hati-hati. Dan saya sarankan ya kalau bisa ya selain hati-hati ya kita belajar cara hati-hati yang benar dari tradisi-tradisi lama itu. Tradisi Buddha, tradisi kalau orang Islam tradisi tasawuf.
Yang dengan ajaran-ajaran itu semoga kita bisa lebih pintar lagi mengelola keinginan, karena penjara keinginan itu bukan cuma ada di anak kecil tapi di dalam diri kita. Contoh ekstrem mungkin tadi korupsi ya, tapi kan contoh sederhana banyak. Tiap hari lah, saya saya bisa nggak mood gitu kalau nggak dapet ngopi pagi-pagi. Padahal kan kalau nggak ngopi juga bisa diganti air putih kan. Kopi kan ya kayak coklat, cuma sensasi di lidah aja gitu. Bisa berpengaruh. Atau kayak hal kecil lain lah, kayak janjian sama orang terus nggak jadi, terus jadi tiba-tiba gitu. Sedih, jadi marah gitu. Padahal kan ya kalau nggak janjian banyak sekali hal yang bisa disyukuri kan. Ya itu, kita di penjara keinginan. Persis kayak anak kecil itu, cuman bedanya kita tidak nangis aja. Dan itu yang lebih jangka panjangnya kayak karena takut kelihatan beda, atau karena takut dipandang rendah orang, kita sampai mengejar dengan luar biasa pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu, kayak karena tekanan sosial jadi pengen kaya cepet, pengen punya uang cepet, pengen punya rumah cepet, supaya status sosial kita tinggi gitu, sehingga kita kemudian apa ya, memacu diri kita, semua energi kita untuk hal-hal materialistis itu yang bersumber pada keinginan kita, sampai lupa dengan hal-hal lain yang lebih penting seperti jaga hubungan dengan keluarga, seperti menikmati hidup aja gitu, sampai lupa gitu, karena tadi kan di penjara keinginan dan bukan nggak sadar gitu. Saya juga sering kayak gitu, makanya saya tahu persis. Dan itulah yang kalau tidak hati-hati kita bisa terjerembab masuk jauh ke dalam situ kalau tidak berefleks. Kalau nggak ada orang yang pengen kaya cepat, nggak akan ada MLM, nggak akan ada bisnis apa namanya, orang pengen jual beli saham harian sehingga pengen kaya cepat. Nggak. Kalau orang kalau orang tidak ada yang punya nafsu kaya cepat, nggak akan ada itu kan. Tapi nyatanya ada. Gitu. Nggak akan ada pinjaman online. Jadi ya itu, jebakan keinginan itu bukan cuma ada di anak kecil tapi ada di orang dewasa. Ada. Kita mesti hati-hati, kita mesti bisa mengelolanya dengan baik. Gimana cara mengelola? Ya itu, saya percaya cara mengelolanya adalah kita mesti belajar dari tradisi kemanusiaan yang udah dibangun ratusan ribu tahun, yang udah dibangun ribuan tahun itu, atau ratusan tahun itu, dalam bentuk stoikisme, Buddhisme, atau tasawuf lah. Saya percaya jawabannya ada di tradisi-tradisi ribuan tahun itu yang udah teruji oleh waktu. Karena kita bisa belajar dari situ. Dari situ semoga kita tidak jadi orang yang penjara keinginannya, tidak jadi anak kecil. Ini bukan cuma anak kecil lagi-lagi, tapi kita juga. Dan bahkan lebih parah dalam diri kita orang dewasa. Itu yang menurut saya kita harus awas, harus terus berefleksi, harus terus belajar.